قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النار. من صلى علي في شهر شعبان صلاة أمر الله ملك أن يجلس في البحر الحياة إلى آخره. صدق الله وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين السyakirin alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita ketemuan sekarang ini dalam rangka satu niat, yaitu mengisi bulan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka bulan bulan suci Ramadan sallallahu yang maha suci, Sya'ban Muharram, Sya'ban yang mulia. Nah, sebelum bulan Sya'ban ada bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab isinya adalah ampunan Allah, makanya kita harus segerakan hak-haknya Allah dari kita. Nah, hadirin yang sekalian, takzim saya kepada guru-guru, para asatidz, para hujjah yang tidak disebutin satu persatu namanya, yang hadir, yang punya niat mukhlisin, tidak ada lagi apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lihatkan ini benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jadi hak-hak Allah diantaranya adalah tadi tahlil disebut, la ilaha illallah hayyun mawjud, dan lagi hayyun ma'bud. Jadi la ma'budah illa siwa, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayyun ma'bud, yang disembah itu adalah yang hidup, maha hidup. Nah, ketika yang maha hidup memberikan kehidupan kepada kita, maka kita sebagai yang diberi kehidupan, yang dinamakan makhluk, maka berkewajiban untuk menghambakan diri kepadanya. Makanya perintahnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Nah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bersegera untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka apa maghfirah? Dari semua dosa kehilafan yang pernah kita kerjakan. Nah, kaitannya dengan ayat wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Artinya begini. Kalau kita ingin mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, kenapa nih dalam rangka bulan Ramadan Allah ciptakan satu bulan yang namanya Rajab? Dalam hadis-hadis yang bilang katanya hadis dhaif atau hadis maudhu, kita nggak lihat itu, tapi intinya adalah bahwa syahrullah, Rajab itu syahrullah, hak-hak Allah di sana ada. Maka kita sebagai makhluknya harus apa? Harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, apalagi diperintah untuk bertaubat. Maka bulan Rajab itu bagian daripada persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi orang yang berkeinginan dikatakan bergembira menyambut bulan suci Ramadan, sebagaimana hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran, itu diantaranya adalah mengisi amal soleh, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bagian daripada apa? Persiapan bulan Ramadan. Maka
Istighfar disuruh banyak. Makanya di bulan Rajab itu ada istighfar Rajab. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Gitu banyak gitu ya. Atau baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacanya enteng, banyak yang hafal tapi intinya nggak paham. Kenapa disuruh baca seperti itu? Karena bulan Rajab itu adalah bagian kita tathhirul jasad atau tathhirul dzunub, membersihkan badan kita, membersihkan dosa-dosa kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu suci. Sama kita kalau mau mandi, kira-kira langsung mandi enggak kan? Kita Ya. beresin dulu yang kotor-kotor, baru kita mandi. Oke. Nah, bulan Sa'ban itu bagian daripada kelanjutan untuk persiapan datangnya bulan suci Ramadan. Maka di Sa'ban itu banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan katanya gini, bulan Ramadan itu syahri kata Nabi, bulanku, maka banyak berselawat. Salawat. Kenapa sih suruh banyak berselawat? Kenapa pula disebut bulannya Nabi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan orang-orang muslim itu untuk bersolawat dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dijadikannya kita itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban diturunkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka itu bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus banyak berselawat. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Maka kita harus bersihin. Bersihin apa nih? Bersihin hati. Kalau ngomong bersihin hati namanya ruh kita. Ruh kita. Makanya bulan roh. Rohan. Bulan ruah kan? Iya. Ruh. Tadhirur ruh. Pembersihan ruh. Kan banyak kita orang tua yang udah meninggal, kita masih belum punya utang orang tua, hak-haknya orang tua belum kita atau kita masih disebut orang-orang yang uququl walidain, belum berbakti kepada orang tua. Ayo doain. Tidak akan menjadi diterima oleh Ramadan, sungguh pun jasadnya masuk bulan Ramadan, man adraka Ramadan, masuk di bulan Ramadan tapi belum tathhirul jasad atau dzunub, tathhirul ruh atau yang namanya ruhaniyah kita masuk bulan Ramadan, enggak jadi puasanya, enggak akan diterima. Itu ingetin. Nah, tathhirul dzunub itu dimulai dari istighfar dulu, astagfirullah buat diri kita. Tathhirur ruh itu kita dalam rangka apa? Memberi maaf kepada orang lain dan kita mohon maaf kepada orang lain. Emang baca doanya gimana sih? Allah maghfir lahu warhamhu. Kita doain orang kan? Allah maghfir lana. Kita memohon. Dosa yang susah itu bukan kepada Allah, bukan berarti terus nanti kita remehkan Allah. Dosa kesalahan yang sulit adalah kepada manusia. Siapapun seorang raja, siapapun seorang ulama, seorang haji, ustadz, kiai, siapapun kalau dia masih di dalam bulan puasa, masih punya sangkutan belum maafkan, maka jangan harap puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang demikian. Wa iyyabillah. Nah, hari ini kita begitu buka lapang dada, tathhirur ruh. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Jangan pikirin ntar gimana ya bukanya pakai kolak. Kagak, pasti Allah berikan rizki. Latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Kemudian pasti Allah beri kasih sayang sampai orang yang dosanya sampai di gunung ketika Rajab sudah dia ta'zim kepada Rajab, kemudian masuk bulan Sa'ban persiapannya digembira menyambut Ramadan. Suatu ketika
Dikisahkan dalam kisah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Allah datangkan seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian Allah tanya, wahai abdi, wahai fulan, bagaimana engkau di dunia? Malukah engkau kepada aku ketika engkau berbuat maksiat? Kira-kira kalau kita ditanya sama presiden, di ngerjain korupsi, malu nggak sama saya? Gimana kira-kira? Hah? Ini Allah pencipta yang menanyakan, ketika engkau bermaksiat, malukah engkau kepadaku? Itu seorang hamba menangis sejadi-jadinya, bukan sadidan, berteriak. Kemudian kata Allah, jangan engkau teriak, jangan engkau menangis, jangan, sehingga nanti suara engkau terdengar oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika berhenti, Nabi sudah mendengar. Ini diceritakan, mendengar. Maka ya Allah, Anta Arhamur Rahimin, engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Bayangkan ditanyain begitu. Maka aku mohon kepada engkau, ya Rabb, ampunin orang ini. Ampunin orang ini. Kemudian apa? Kata Allah, wahai hambaku, ghafartulak, aku ampunkan engkau dengan apa? Bihormati Sya'bana wa bijahi wa bihaqi Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi Sya'ban disebutkan bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya hak, itu lantaran seperti itu. Nah sekarang tawasul tadi kalau nggak ada bijahi wa bihaqi, huruf yang tadi gimana? Itu yang dimaknai nih. Makanya ketika nanti bukan hanya yang tadi apa namanya? Sayyidillahul Fatihah itu mirip. Ya, tapi harus ada bijahi wa bihaqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk seperti yang Amin. Masuk bulan Syafaat berarti. apa aja itu bulan apa aja. Karena haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaqi Sayyidina Muhammad. Jadi dengar ini, bijahi wa bihaqi buat orang tua kita, bijahi wa bihaqi nabiyina Muhammad. Doa ada apa kayak seperti itu. Nah, hadirin jamaah sekalian, saya nggak mau panjang-panjang ya. Repot nanti masalah banyak lagi hal-halnya. Yang terakhir bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita sudah Sa'ban, kita udah tathiru di Rajab, tathiru junub, tathiru ruh, baru hati kita bisa tuh menerima Lailatul Qadar. Makanya kalau kita masih sering kalau jadi imam, orang jadi imam, itu kita sering ngegerutu, imamnya lama banget, bacaannya begini, itu belum hatinya karena sebelumnya seperti itu. Atau maghrib lama banget sih, atau setiap hari panas banget nih hari bulan gitu, nggak ada keikhlasan, hatinya belum bersih. Gimana Ramadan tuh? Ramadan itu rimat, itu pembakar. Gitu, memang demikian jadinya. Makanya man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Itu di screening di Rajab, di Sa'ban masuk Ramadan. Sama ketika Nabi men-screening umatnya itu melalui apaan? Di antaranya adalah perjalanan Isra Mi'raj. Nih, kenapa Rajab Isra Mi'raj, di Sa'ban udah keruh gitu ya. Nih, Isra Mi'raj itu perlambang perjalanan Isra adalah horizontal, muamalah ma'anas, Hablum minan nas. makhluk dan yang lain. Kerja Mi'raj itu melambangkan ke atas, namanya minallah, vertikal. Jadi kalau hari ini perbuatan kita kepada seantero jagat raya masih belum ada persaksian yang benar, bahkan kita masih gremet, ibadah kita juga susah diangkat. Makanya ada ibadah nisfu Sya'ban. Jadi Ramadan apalagi masuk yang seharusnya kita udah nol, Terbakar semua. udah siap hanya buat kita. Karena Ramadan itu bukan buat orang lain, Ramadan buat diri kita. Kita berada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngomong aktualita aja ya, aktualita. Nah, bagaimana kita memompa, menspiritkan diri kita, udah tundukkan hati kita, timbulkan
pikiran yang sehat di dalam diri kita. Semalam malam Senin ya kita bacakan tuh. Nah, bagaimana kita harusnya berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya ayat-ayat Islamnya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram barakna Allahu linuriyahu min ayatina. Ayatina itu adalah ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah banyak banget. Nah, dengan seperti itu artinya ya tawaladu minha, melahirkan atau menumbuhkan pikiran yang sehat bagi kita, bahwa kita kecil, nggak ada apa-apanya, bahwa kita itu adalah bagian kelemahan saja, yang lemah. Nah, timbulnya harus seperti itu, bukan berarti gue nih yang paling gede, nggak gitu. Kalau nggak ada gue, nggak jalan nih. Nggak begitu, siapapun gitu. Baru timbulkan perasaan-perasaan gitu. Fikir itu bagian, kalau kata Sayyidina Ali, la ibadatah, nggak ada ibadah. Itu dengan apa? Tafakkur. Jadi semua ibadah itu pakai fikir. Fikir menunjukkan ada akal. Jadi kalau orang beribadah tanpa fikir berarti nggak pakai akal. Kosong. Kira-kira orang berakal, orang kagak berakal diterima nggak? Enggak. Gitu. Makanya itu orang berpikir tentang kiamat, tentang tauhidulillah, keyakinan, tentang ayat-ayat Allah itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ibadah 60 tahun. Ibadah apaan? Ibadah-ibadah yang sunnah. Kita seumur hidup aja ibadah yang sunnah belum tentu full 60 tahun, benar? Iya. Makanya jalan salah satunya silaturahim. Silaturahim karena silah, menyambung tali silaturahim, kasih sayang, bukan memutus tali silaturahim. Kopi udah ngatin aja. Baru masuk Ramadan. Ramadan dibagi 3 udah dulu, nanti Ramadan aja tuh sebutin. Tapi Ramadan itu kita sudah mulai namanya mengail, berusaha untuk bisa mendapatkan dengan persiapan yang ada. Tidak akan diterima orang yang masih kotor masuk bulan suci Ramadan. Bayangin, saya sih ngomong udah keras aja karena kita ngajinya udah lama, Islam udah lama. Islam udah lama, 10 tahun, masa masih yang enak-enak. Ini janji-janji ini seperti itu. Nah, maka lautan bahtera Ramadan itu bagaimana kita manfaatkannya untuk bisa mendapatkan keutamaan fadilah-fadilah Ramadan itu dengan apa? Dengan yang pertama tawakal, tawadu, rendah hati, dengan keikhlasan. Itu adanya di mana semua? Di hati. Makanya tathirul qalbi. Maka kalau sudah bersih kita seperti itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Seperti itu maka kita akhirnya masuk keluar kharaja, keluar sebagai minal aidin wal faidin. Insya Allah seperti itu. Nih kita sekarang masih belum terlambat. Ibu-ibu yang masih punya utang atau bapak-bapak yang masih punya utang puasa tahun kemarin, bayar sekarang buru-buru. Jangan dimikirin ngumpulin buat beli lebaran, kacang udah ada tuh kacang tuh. Kalau mikirin gitu, bikin kue, beli oven sekarang ya, jangan gitu. Jangan seperti itu. Dipersiapkan, bayar tuh yang puasa di bapak-bapak juga gitu. Yang punya utang juga bayarin dulu, karena kan nanti kalau sudah masuk bulan suci Ramadan dia belum bayar utang, itu nggak kebayar, bukan double, nggak akan kebayar. Kali itu namanya saudah loh. Udah kalian udah berlipat-lipat gitu ya. Saya cuma itu aja deh, kebanyakan juga udah ya, karena udah ada nungguin itu. Mohon maaf ya Pak, ini Pak Haji Yusuf. Kalau saya ngomongnya berantakan emang begini deh. Cakep Yai. Berantakan bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf ya, segitu aja ya. Nah, dalam rangka itu saya atas nama pribadi dan keluarga sering ngomong, takut ada yang tersinggung, terserah mau tersinggung mau kagak, tapi saya mudah-mudahan pada kesinggung semua, jadi saya bisa minta maaf. Jadi kalau nggak tersinggung, saya juga minta maaf. Jadi
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya begini, memberi lebih baik daripada menerima. Tapi menerima itu juga baik, tapi lebih baik memberi. Maka saya memberi dulu, saya memberi maaf kepada bapak-bapak dan hadirin sekalian. Kemudian dan saya juga memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dalam rangka kita menggapai bulan suci Ramadan. Allahumma bika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.